Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ulfa dengan NIM 60. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kuis mata kuliah Hukum Bisnis. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perspektif, karakteristik, dan 5 pokok kemaslahatan hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Perspektif Al-Quran mengenai hukum bisnis syariah itu terdapat menjadi 3, yaitu yang pertama kepemilikan modal ras al-mal, di mana modal yang kita miliki itu hanya semata milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu tenaga kerja yang profesional, di mana usaha kita yang sudah berkembang, yang sudah besar gitu ya. Kita membutuhkan seseorang untuk membantu kita bisa merekrut karyawan dan memiliki rasa tanggung jawab. Terus yang ketiga itu keuntungan yang bernilai tambah. Selanjutnya yaitu karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Terdapat menjadi 3. Yang pertama, berlandaskan fondasi yang kokoh yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif, memadukan prinsip bisnis dan moral sekaligus. Yang kedua itu tujuan utamanya adalah memelihara solidaritas masyarakat dan memperkenalkan moralitas yang tinggi di lapangan bisnis berdasarkan hukum Allah. Dan yang ketiga itu karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran bertujuan untuk menetapkan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya yaitu 5 pokok kemaslahatan hukum bisnis syariah dalam Al-Quran atau yang dinamakan maqasidus syariah. Yaitu yang pertama, hukum bisnis syariah menjaga agama. Yang kedua, hukum bisnis syariah menjaga jiwa. Yang ketiga, hukum bisnis syariah menjaga keturunan. Yang keempat, hukum bisnis syariah menjaga akal. Dan yang terakhir, yang kelima, hukum bisnis syariah menjaga harta. Pertanyaan yang kedua, berikan kesan dan pesan Anda dalam satu semester ini sudah mempelajari mata kuliah hukum bisnis. Kesan dan pesan saya dalam satu semester ini, kesannya itu saya sangat suka dengan cara Ibu menerapkan aturan, seperti Ibu benar-benar tidak mengizinkan mahasiswanya masuk lagi jika terlambat. Ini tuh membantu mahasiswa agar bisa memanage waktu, mengedisiplinkan juga, terus juga cara belajar tanpa membuka handphone, membantu supaya kita fokus dalam perkuliahan. Jika kita salah dalam bertindak akan dikenakan sanksi supaya kedepannya kita bisa peka dan sadar akan kesalahan tersebut. Selama mengikuti kegiatan perkuliahan bersama Ibu Yani Agus Priyani, sungguh sangat seru dan berkesan. Materi yang Ibu sampaikan tidak monoton, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bisa saya ambil dari Ibu Yani. Bahkan tidak hanya tentang materi perkuliahan saja, tetapi juga tentang kehidupan di luar kampus. Sementara itu pesannya, semoga Ibu bisa tetap kreatif dalam merancang dan menyampaikan materi kepada para mahasiswanya. Semoga juga Ibu sehat selalu, sukses terus, dan tetap menjadi dosen terbaik yang peduli dengan mahasiswanya. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan selama 1 semester ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.